ganteng terus. Ngejreng sih. Gelaran mudeng mau dengerin apa aja yang Mitra suka bersama Nian Khan dan John Root. Alhamdulillah siang-siang ini di studio ini Nian kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau bernama Mr. Ahmad Fakih Sarafuddin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abangku Bang Nian. Iya, pasti Mitra Legangga semuanya udah gak asing lagi dong dengan Dompet Duafa. Ada apa gerangan? Nah, kali ini Nian berbincang-bincang dengan tema berbagi kemudahan berkurban melalui Dompet Duafa. Udah, kagak pakai lama, kita langsung tanya aja nih abang kita Ahmad Fakih, atau bisa dipanggil Bang Fakih aja kali ya. Oke. Siap Bang. Silakan Bang Fakih, ini apa ini kemudahan seperti apa? Apalagi ini mau sebentar lagi ini kita akan merayakan Hari Idul Adha atau berkurban lebih tepatnya. Silakan Abang. Ya Bang Nian dan seluruh mitra El Gangga di sekitaran Bekasi dan sekitarnya. Pertama saya mau cerita sejarah dulu nih Bang Nian. Dan kenalan dulu ya. Jadi Dompet Duafa itu lembaga amil zakat tingkat nasional yang memang mengelola dana zakat masyarakat seluruh Indonesia bahkan sampai mancanegara. Nanti digulirkan ke dalam berbagai program dana zakatnya tuh Bang Nian. Ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dakwah, budaya, kebencanaan, dan lain-lain. Nah, salah satu pilar atau bentuk penyaluran dan pendistribusian program ekonomi di Dompet Duafa itu ada namanya program Tebar Hewan Kurban. Tebar Hewan kurban. Atau Itu bisa singkatannya THK. Oh, THK. THK biar gampang ya. Oh, THK, oke. THK itu tebar hewan kurban. Ini berdiri atau diresmikannya itu tahun 94 Bang Nian. Jadi kayaknya Bang Nian belum masuk TK kayaknya Bang Nian waktu itu ya. 94 program ini lahir. Itu udah main surat-suratan saya waktu SD. gitu. Waduh. Surat-suratan. Udah semester 2 tuh. Surat cawu, catur bulan malah. Iya silakan Bang Fakih. Semangatnya itu memang Dompet Duafa melalui program Tebar Hewan Kurban ini untuk berbagi atau mendistribusikan daging kurban ke daerah yang memiliki defisit kurban Bang Nian. Di Indonesia itu kan semangat kurban, wah udah nggak diraguin lagi nih. Luar biasa. Masyarakat Muslim Indonesia, apalagi di kota-kota besar semangat kurbannya itu udah diancungi 2 jempol dah. Cuma memang perlu juga diimbangi terkait pemerataan pendistribusian. Nah, kami melihat riset dari IDEAS, ada sebuah lembaga riset namanya IDEAS tahun 2022. Mereka mengeluarkan hasil riset bahwasannya kurban tahun 2022 nih di Jakarta Jabodetabek itu ada surplus 7.000 ton daging kurban. 70.000 ton. 7.000 ton gitu. Ton itu baru di Jakarta aja. Bekasi, Tangerang dan kota-kota besar kayak Surabaya, Semarang, Jogja itu juga ada fenomena surplus daging kurban. Nah, kita tengokin dah tuh biasanya nih Bang Nian. Ya kalau saya gitu kalau Idul Adha itu kantong daging datang bae tuh biasanya tuh. Bagian saya kurban apa kagak gitu. Iya benar. Jam 10 datang. Iya. Jam 11 suruh ngambil kupon. Terus udah pakai numpuk di kulkas itu daging sampai beku. Saya tahu, saya hebat itu. Nah, iya. Kayaknya kita nih di ruangan ini nih memiliki fenomena atau hal yang sama. Adanya surplus daging kurban di rumah-rumah kita. Tapi kita nengok rada pinggiran dikit dah. Daerah-daerah penyangga ibu kota, Cianjur, Garut, Tasik, Indramayu, Karawang, itu data dari IDEAS adanya defisit Bang Nian, daging kurban. Apalagi terus sampai ke timur, sampai ke luar pulau itu fenomena defisit daging kurban semakin kelihatan. Artinya kalau kita pas kurban, pas Idul Adha itu ada 10 kantong satu rumah, mereka mah boro-boro nemu daging. Iya benar. Gitu. Jadi ya apalagi padahal syiar kurban itu kan biar semuanya senang bahagia merasakan nikmatnya daging kurban saat Idul Adha. Nah, jadi sejarahnya Dompet Duafa hadir melalui program Tebar Hewan Kurban untuk adanya pemerataan pendistribusian daging kurban. Seperti itu karena dilihat dari faktor fenomena yang dari kota-kota besar surplus,
dompet duafa melihat itu untuk memeratakan. Betul. Oke, wah masuk akal. Nah, dari sini nih mau nanya nih Bang Fakih. Caranya gimana tuh dari dompet duafa bisa meratakan penyebaran daging-daging hewan kurban itu seperti apa? Jadi Bang Nian dan mitra El Gangga semua, dompet duafa itu memiliki mitra peternak di daerah-daerah. Oh gitu, oke. Dan termasuk daerah pedalaman yang punya kambing tebang 5, 10, ayo gabung jadi mitra peternak binaan dompet duafa. Kami sudah melakukan asesmen dari bulan November 2022. Wow, udah datang kita ke lokasi-lokasi mau nyebrangin kali segala macam itu ketemu daerah-daerah eksotis yang memang jarang ketemu daging, adanya defisit daging kurban di daerah tersebut, daerah yang terluar, terdepan sama tertinggal. Oke. Jadi memang para penerima manfaatnya itu benar-benar orang yang membutuhkan. Kami sudah bekerja sama dengan mitra peternak dari bulan November 2022 dan sekarang kami lagi ngelakukan namanya quality control. Oh, QC. Ya, QC. Ya, oke. itu kambing kita cek nih, kami cek Bang Nian. Sehat kagak? Umurnya cukup kagak? Bobotnya sesuai apa kagak? Gitu. Oke. Kalau kagak sesuai, kita blacklist. Jangan sampai dipotong. Cacatnya kita lihat kan kambing kan nggak boleh cacat, tanduknya kagak boleh patah, giginya udah copot. Umurnya cukup 1 tahun. Nah, itu kami cek. Nah, sekarang kami lagi melakukan quality control itu sehingga nanti pas saat ingin adanya pelaksanaan penyembelihan semuanya sudah sesuai dengan syariat. Oke. Nah, ini mungkin mitra pendengar elegan semuanya langsung ngerespon nih. Ada yang nanya dari Mamat. Boleh saya? Oh iya, boleh. Boleh Bang. Saya izin dulu. Iya, Ada Bang Mamat di Duren Sawit. Selamat siang, assalamualaikum Bang Fakih. Saya mau nanya nih, kalau hewan kurban di dompet duafa, apa sama aja dengan kita kurban di masjid? Mungkin Ya. bisa. Kalau jenis hewannya sama, kambing, domba, sapi. Oh gitu. Iya, onta sih kagak gitu. Ikan bandeng boleh dikurbanin kagak Bang ya? Itu buat nyorok mertua itu Pak. Mertua saya doyan banget. Bandeng kecap nih kayaknya. Yes. Teman. Ya, kalau secara jenis kurban sama. Kambing kami ada bobot-bobotnya, ada jenis-jenisnya, ada harganya juga. Cuma yang membedakan kurban di dompet duafa dengan kalau kita kurban di masjid, hewan kurbannya ini dipotong dan disembelih di luar dari daerah si pekurban. Oke. Biasanya Bang Nian kan beli kambing, dicancang dulu di rumah atau langsung dicancang di masjid. Iya. Pas abis sholat id ngelihat pemotongannya, ngelihat ngulitinya. Nah kalau dompet duafa karena semangatnya adalah pendistribusian hewan kurban atau daging kurban yang merata, maka pemotongan, pendistribusian itu tidak dilakukan di rumah sekitar donatur atau pekurban, tapi langsung didistribusikan, dipotong, dikulitin, dicacah segala macam itu di lokasi-lokasi yang memang membutuhkan tadi. Oke. Tapi tenang, pekurban tetap dapat laporannya. Oh, ada. Oh iya, Sebagai LPJ gitu apa gimana? iya LPJ bener. Wah, Oke, sering oke, bikin oke. proposal kayaknya nih Bang Nian. Tahu aja dah. Ada laporannya Bang. Pertama gini dulu, sebelum dapat laporan, nanti pekurban misal abis berkurban nih Oke. ke dompet duafa milih kambing atau milih sapi. Mereka dapat bukti notifikasi di SMS atau WhatsApp-nya. Oke. Terima kasih, kurban Anda telah kami terima. Nah, nanti H-3 dari H-7 sampai H-3 pemotongan itu dapat SMS atau WhatsApp lagi yang Oke. dikasih tahu kurban Bapak A itu dipotong di daerah mana. Oh, oke. Betul. Oke. Nah, sunnahnya orang yang pengen kurban kan nggak motong kuku, nggak motong rambut nih. Nah, nanti setelah kurban dipotong itu dapat notifikasi lagi. Alhamdulillah kurban Bapak A sudah dipotong. Kalau nggak ada notifikasi itu ntar keburu gondrong sama kukunya panjang-panjang gitu kan. Lah saya kurban saya udah dipotong belum nih? Iya. Udah panjang, Sunnahnya. udah gondrong panjang tuh jadi jenglot itu. Iya. Gitu. Nah Oke. itu dikasih tahu. Jadi setelah dapat notifikasi kurban telah dipotong boleh tuh. Sunnahnya kan memang
nggak motong rambut dulu sebelum kurbannya dipotong. Jadi udah boleh cukur, udah boleh gunting kuku. Dan terakhir nanti di H+45 akan kami kirim laporan lewat email. Oke. Itu ada fotonya. Jadi fotonya sebelum kurbannya, hewan kurbannya baik sapi maupun kambing, sebelum disembeli sama pas disembeli. Oh gitu. Ada namanya, ada lokasinya. Itu tetap insya Allah dapat laporan sehingga penyaluran kurban melalui dompet duafa sesuai dan insya Allah amanah. Gitu Bang Nian. Ini ada pertanyaan menurut saya mungkin mewakili sebagian besar mitra Elganga semuanya. Bang Fakih, saya mau nanya. Dari Soraya Atika Hak Dewi pokoknya. Bertanya dong, kalau orang yang berkurban di dompet duafa itu, yang berkurban itu dapat bagian dagingnya apa kagak? Udah dibacain namanya yang sudah berkurbannya gitu. Ya, ya itu yang membedakan memang berkurban di dompet duafa dengan kita berkurban biasa gitu ya. Kalau yang kurban biasa kita bisa dapat daging, bagian paha gitu ya. Sepertiga kan, boleh memang. Mending pala. Oh paha, wah susah itu nyianginnya. Maaf ya. Gimana Bang Fakih? Iya, jadi kalau di dompet duafa memang karena pendistribusiannya di daerah yang memang membutuhkan, sehingga memang Pak Kurban kalau untuk bagian dagingnya nggak dapat. Oke. Cuman kalau untuk namanya nanti diniatkan saat pemotongan pakai nama si Pak Kurban. Kan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal. Fulan bin Fulan gitu kan, potong. Pas nanti ada papan namanya tuh Bang Nian. Ada papan namanya saat difoto, kurban ini atas nama Bapak A, Ibu Misalnya B. tadi yang nanya Soraya Dewi di Kaliabang Nangka. Oh gitu iya, ya. Ibu Soraya. Oke. Nah, ada pertanyaan menarik lagi. Wah, jadi digempur pertanyaan nih. Wah, siap. Ya, pertanyaannya dari siapa ya? Epi di Cawang. Mau nanya nih Bang, apa aja sektor-sektor atau bidang-bidang yang diperdayakan oleh dompet duafa? Oke, terkait program tebar hewan kurban, memang kami ada pemberdayaan peternak Bang. Oh, Nian. pemberdayaan peternak. Betul, kalau kita ke daerah itu biasanya peternak itu bukan peternak besar gitu ya. Peternak-peternak kecil yang kami aja Bang, 5 di kandang, 10 di kandang gitu. Pertama kami melakukan pendekatan ke peternak-peternak itu. Kedua, kami pun memiliki program namanya Dede Farm. Dede Farm. Dede Farm itu sentra ternak memang jumlahnya besar. Satu Dede Farm bisa sampai 5.000 ekor. Itu di berbagai wilayah. Ada di Serang, ada di Kendal, Jawa Tengah, ada di Jogja, ada di Lampung, ada di di Serang ada 2 tuh di Serang. Ada juga di Surabaya, di Mojokerto. Di Mojokerto, Jawa Timur ada. Jadi kami memang melakukan pendekatan untuk pemberdayaan di sektor peternak. Dari 2022 kami melakukan pendekatan itu mulai dari pembibitan dulu. Jauh-jauh hari. Kambingnya jatuh masih gitu. kecil banget itu kambing. Iya, ya. benar. Ya ada yang memang pembibitan, ada yang memang sudah rada sedang dah. Nah kami melakukan pendampingan, pembibitan sampai penggemukan. Nah nanti saat Idul Adha tiba, kambingnya udah siap bobot, lalu fisiknya juga udah oke, nggak ada cacat, insya Allah sudah langsung siap dikurbankan. Jadi memang pemberdayanya untuk program tebar hewan kurban ini pendekatannya kepada pemberdayaan peternak. Nah, Bang Fakih, ada yang nanya nih. Mungkin dari Indah di Pengarengan, dia mau tanya, kemarin kalau nggak salah saya mendengar iklan di Radio Elganga kalau berkurban di dompet duafa itu sekitar 1 jutaan. Nah, apa benar Bang Fakih kalau saya mau membeli lebih dari itu bisa atau tidak? Luar biasa pertanyaannya Mbak Indah ya. Di Pengarengan. Pengarengan. Oh iya. Pengarengan. Ya Mbak Indah dan Mitra Elganga semua. Jadi memang di dompet duafa melalui program tebar hewan kurban ini kami menyediakan beberapa jenis hewan kurban nih Bang Nian, Mbak Indah ya. Pertama ada namanya domba atau kambing standar. Yang standar itu bobotnya 23 sampai 25 kilo. Harganya ya 1 jutaan. 1.955.000. Jadi kurban di dompet duafa kagak nyampe 2 juta nih.
Oke. Insya Allah harga terbaik. Gitu. Tapi udah standar buat berkurban. Betul. Jadi kambingnya ataupun sapinya kami cek dulu tuh Bang Nian, Mbak Indah. Fisiknya, umurnya. Kalau domba kan 6 bulan udah bisa, tapi lebih baik 1 tahun minimal. Kambing 1 tahun, sapi minimal 2 tahun. Bobotnya dicek juga tuh, bener kagak nih bobotnya. Ntar kambing kuru kita potong, gitu. Kesian. Gitu. Iya, walaupun umurnya cukup tapi kuru banget ini kambing. Iya. Fisiknya, giginya udah tanggal, udah copot ya atau belum, kita lihat cacat atau enggak, tanduknya patah apa kagak, itu kami perhatikan melalui tim QC tadi. Itu tadi kambing standar, ada juga kambing medium, nah rada gemukan dikit nih, bobotnya 24 sampai 20, dari 26 sampai 28 kilo. 26 sampai 28 kilo itu harganya 2.455.000. Kagak nyampe 2,5 juta. Udah bisa kurban kambing rada gemukan. Ada juga kambing premium. Ini gemukan lagi nih, rada gedean lagi. Itu bobotnya 29 sampai 33 kilo. 2.855.000. Kagak nyampe 3 juta, udah dapat kambing yang paling gemuk gitu kan. Itu untuk kambing Bang Nian. Kalau yang sapi ada, kalau mau sapi utuh gitu 13 juta 800.000. Yang bobotnya 250 sampai 300 kilo. Tapi kalau misalnya biasanya nih ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan tuh kelompok-kelompok pengajian pengennya sapi dibagi 7. Iya, benar. Bisa kan kalau sapi atau unta memang bisa dibagi 7. Itu kalau mau sapi tapi 1/7 jatuhnya itu 1.975.000. Bobotnya sama antara 250 sampai 300 kilogram. Oke, luar biasa. Nah ini masih seputaran banyak yang banget nanya kurban ini. Mama Caca di Gang Makam Pendurena. Dia bertanya, Bang Faki, saya mau nanya, kalau berkurban melalui dompet duafa, hewan kurbannya itu dari kita atau udah disediakan di dompet duafa? Ya, Mama Caca di Pedurenan ya. Jadi kalau hewan kurbannya sudah disediakan sama di dompet duafa. Jadi hewan kurbannya, tim motongnya, tim ngulitin, nyacah sampai didistribusikan kepada yang berhak itu udah beres rasanya ya dari dompet duafa. Jadi Mama Caca terima beres aja Mama Caca gitu. Udah sambil nonton sinetron nanti datang laporan gitu. Insya Allah laporannya ada, kurbannya dipotong kapan, di mana, sampai fotonya nanti kami kirim. Kalau mau lewat email boleh, atau mau dikirim lewat kurir, pengen ngeliat, pengen megang langsung gitu laporannya boleh juga Mama Caca. Tapi memang penyediaan hewan kurbannya disiapkan oleh tim dompet duafa. Ini mungkin lanjutan pertanyaan, bukan dengan pendengar yang lama, mungkin lanjutannya rada nyambung. Dari Bang Pak Asep di Cilengsi, mau nanya dulu Bang Nian sama Bang Faki, gimana niat atau doanya untuk berkurban kalau kita nggak melakukan langsung? Soalnya masih belum terbiasa kalau nggak lihat. Iya. Ini memang jadi perbincangan, banyak juga pertanyaan. Boleh nggak sih memang kurban tapi kita kagak ngelihat? Itu kagak motong dewek gitu ya. Jadi memang sebenarnya afdolnya itu kurban itu memang motong sendiri Bang Nian. Kalau mau bicara afdol ya, motong sendiri gitu. Cuman beberapa orang mungkin rada takut gitu ya. Kayak saya juga nih, rada ngeri juga nih gorok leher kambing gitu kan. Lihat darah muncrat ya. Gitu. Tapi memang itu bukan merupakan syarat, bukan merupakan rukun maupun wajib kurban. Jadi berdasarkan nas-nas atau dalil-dalil yang ada pun dikuatkan oleh fatwa MUI nomor 32 tahun 2022. Jadi pekurban atau mudhohi istilahnya itu boleh melakukan atau mereka berkurban dengan diwakilkan oleh tenaga yang memang ahli dalam urusan pemotongan, dan boleh juga dipotong di luar dari lingkungan si pekurban tadi. Karena memang itu bukan merupakan wajib, syarat maupun rukun berkurban. Jadi boleh. Ya niatnya memang ya niat berkurbannya sih. Saya mau niat kurban tahun ini lillahi ta'ala. Insya Allah nanti di dompet duafa siap mensupport dari sisi pengadaan,
pemotongan sampai pendistribusian. Oke, ini langsung baik banget pertanyaan. jadi bukannya saya yang tanya, justru saya mewakili mitra pendengar El Gaga yang bertanya gini ke Bang Faki selaku Dompet Duafa. Dari Robiatul Adawiyah atau Wiyah ada pertanyaannya. Bagaimana sih saya tertarik untuk berkurban melalui Dompet Duafa? Caranya gimana? Tadi saya dari tadi nyimak penjelasan. Nah, saya ingin bertanya caranya berkurban untuk Dompet Duafa caranya gimana? Ya, Ibu Robiatul Adawiyah. Okay. Jadi caranya mudah dan praktis. Pertama, kalau emang mau transfer gitu ya, saya transfer ini kurban saya bisa nih Bu Robiatul Adawiyah, bisa ke rekening BCA. Itu nomornya 237 301 44 43 ya, atau rekening BSI Bank Syariah Indonesia. BSI, itu di 915 389 4000. Nah, ditransfer ke rekening tersebut. Nah, kalau metode transfer mohon konfirmasi atau mau gampang buka di portal donasi. Kami ada portal donasi Bang Nian. Klik di buka laptop atau buka handphone, itu buka di mesin pencari ya, di kurban.dompetduafa.org. Kurban.dompetduafa.org. Cuman kurbannya pakai K bukan pakai Ki. Oh iya. Pas saya buka ternyata di KBBI emang pakai K bukan pakai Ki kurbannya. Iya jadi THK tebar hewan kurban bukan THK. Bang Faki, ini ada pertanyaan lagi nih, masih kepo-kepoin tentang programnya Dompet Duafa mengenai tebar hewan kurban nih. Nah, pertanyaannya dari Dira, dari Seroja, mau tanya dong Bang Faki, apa aja program-program yang terdekat yang dilakukan Dompet Duafa dan bagaimana jika ingin ikut berpartisipasi dalam program-program tersebut? Secara garis besar nih Pok Dira ya. Iya. Secara garis besar memang program Dompet Duafa itu ada program pendidikan. Itu kayak ada beasiswa. Kami ada sekolah gratis di daerah Parung, Bogor tuh siswa-siswa yang super cerdas. Tapi memang secara kemampuan finansial masih belum cukup ya. Dan mereka memang anak-anak yang terpilih. Itu ada beasiswa dari SD sampai kuliah ada. Iya. Ada juga kami di program kesehatan. Kami mengelola 7 rumah sakit Bang Nian. Ada 7 rumah sakit yang bangunannya itu dibangun dari dana wakaf dan operasionalnya itu dari dana zakat. Dan untuk pasien-pasien yang memang nggak mampu, termasuk yang tanda petik yang nunggak iuran BPJS-nya, itu kalau memang berhak, orang-orang yang berhak kami support dari dana zakat. Ada program ekonomi, salah satunya pemberdayaan peternak. Nah, kalau mau gabung menjadi keluarga besar Dompet Duafa gitu ya. Kalau mau jadi donatur misalnya gitu ya, bisa langsung melakukan misalnya zakat ke Dompet Duafa, nanti konfirmasi ke nomor WhatsApp gitu atau buka di digital.dompetduafa.org. Itu nanti akan mendapatkan ID donatur namanya. Jadi dapat nomor ID-nya. Atau mau jadi volunteer, misalnya saya senang datang ke lokasi-lokasi bencana mau bantu para warga penyintas gempa misalnya. Itu bisa banget juga Mpok Dira. Itu buka di websitenya Dompet Duafa di www.dompetduafa.org. Itu udah ada gabung jadi volunteer. Ada. Klik aja nanti isi data, gabung deh. Ada yang basisnya di Jabodetabek, ada yang basisnya di Jawa Tengah, di Bandung. Nah, itu nanti gabung sama teman-teman yang lain. Nah pertanyaan pamungkas nih dari saya sih. Bang Faki dan juga kakak Siti Fatimah pengen nanya nih, apa sih harapan dan sarannya Dompet Duafa untuk mitra El Gaga semuanya? Ya, mitra El Gaga yang mendengarkan, semoga memang di kurban ini kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban. Amin.
berkurbannya ke Dompet Duafa. Ke Dompet Duafa. Insya Allah Dompet Duafa siap memfasilitasi kurban dari mitra El Gangga semua. Dan disalurkan insya Allah tepat sasaran. Nggak perlu khawatir nggak dapat laporan karena nggak ngeliat kambing secara langsung. Tapi kami lakukan pendistribusian ke pelosok negeri, ke daerah-daerah yang membutuhkan. Dengan tetap mitra El Gangga nanti atau para donatur, para pekurban dapat laporannya berupa foto dan sertifikat kurban. Oke. Nah Bang Fakih dan juga Kakak Siti Fatimah atau Mbak Siva, gak berasa ini kita 1 jam ngobrol-ngobrol karena saking asiknya tema kita yang sangat-sangat luar biasa, tebar hewan kurban. Nah buat mitra El Gangga semuanya, udah jangan ragu-ragu daripada repot milih sana milih sini, tinggal hubungi aja langsung Dompet Duafa karena sedang ada program tebar hewan kurban. Nah, terima kasih banyak Bang Fakih. Jangan bosan-bosan kemari. Iya. Kakak Siva, jangan penasaran sama suaranya. Ya. Terima kasih banyak udah berbagi informasi untuk mitra El Gangga semuanya sejabotabek. Saya Nian dan juga Bang Fakih, Kakak Siva mengucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.